pada saat ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan pembesaran fisika dan pengukuran. Ya, pada bab ini kalian akan belajar tentang besaran fisika dan pengukuran. Ini peta konsepnya. Yang pertama, kalian akan mendefinisikan besaran fisika ke dalam besaran pokok dan turunan, satuan besaran pokok dan satuan besaran turunan, kemudian konversi satuan. Dan yang kedua, pengukuran terhadap besaran fisika terkait dengan panjang, masa waktu, dan suhu, dan keselamatan kerja. Ya. Kalian nantinya bagaimana cara menggunakan jangka sorong, mikrometer, stopwatch, dan termometer. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang apa itu pengukuran. Pernahkah kalian mengukur? Dan apa itu pengukuran? Ya. Perhatikan. Pernah lihat ibu-ibu ini di pasar atau pedagang buah di pinggir jalan yang sering kalian temui? Ya. Ibu ini sudah melakukan kegiatan fisika, ya. Apa yang dilakukan? Ya, benar ya. Ibu ini sedang mengukur bagaimana masa dari mangga ya ini ya. Mangga, ada pembeli minta beli mangga misalnya 1 kilogram ya, maka diukur melalui timbangan atau neraca ini. Nah, kegiatan inilah yang dinamakan pengukuran. Ibu ini sudah melakukan kegiatan fisika ya. Dia melakukan pengukuran terkait dengan berapa masa dari mangga tersebut. Yang kedua, nah, ketika pas jam olahraga, kamu pasti juga pernah seperti ini ya. Dulu sebelum belajar dari rumah, kalian biasanya melakukan lari sprint misalnya kan. Bapak gurumu memegang stopwatch, dia mengukur berapa waktu yang kamu butuhkan dari start kemudian sampai ke finish. Yang diukur adalah waktu ya. Misalnya lari 100 meter membutuhkan waktu 15 detik. Itu yang diukur. Ya. Kegiatan ini yang dinamakan pengukuran. Ya, mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis sebagai satuan. Ya. Nah, besaran itu apa? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai serta mempunyai satuan. Ya. Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai serta mempunyai satuan. Jadi semua yang bisa diukur, dinyatakan dengan nilai dan mempunyai satuan itu dinamakan besaran. Nilai itu angka, ya. Nilai adalah angka yang berupa hasil dari pengukuran. Satuan adalah besaran pembanding yang digunakan sebagai acuan dalam suatu pengukuran. Contoh, panjang meja 120 cm. Panjang. Kita bisa mengukur, menyatakan dengan nilai, misalnya pakai meteran atau penggaris kan. Panjang meja 120 cm berarti panjang ini karena dia bisa diukur merupakan besaran. Ya. Segala sesuatu yang dapat diukur itu adalah besaran. Panjang berarti bisa diukur, berarti panjang itu besaran. Kemudian 120 angka berupa nilai. Dan cm adalah satuan ya. Panjang meja 120 cm berarti yang dinamakan besaran itu panjangnya. 120 cm itu nilai atau angka. Kemudian cm itu adalah satuan. Mudah ya. Pokoknya yang apa saja yang bisa diukur dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan itu adalah besaran. Nah, contoh ini kegiatan sebenarnya bisa kalian lakukan ya. Kalau misalnya di sekolah kita bisa melakukan praktek ya, siapkan pensil, buku, jangkalan tangan. Nah,
Ukur meja belajar menggunakan 3 peralatan tersebut. Catat hasil pengukuran. Misalnya, panjang meja, nilai pengukuran menggunakan pensil. Ini adalah besaran pembandingnya pensil, ya. Diukur berapa pensil. Misalnya 10 kali pensilmu, ya 10 pensil berarti. Panjang meja menggunakan buku. Mejamu itu berapa buku tulismu, ya. Kemudian jengkal, panjang mejamu berapa jengkal. Nah, kalau kita membandingkan seperti ini, pasti hasil dari kamu dengan teman-temanmu berbeda, ya. Pensil temanmu mungkin ada yang masih panjang, ya, atau pendek. Jadi hasil pengukurannya berbeda. Kamu bisa 10 pensil, temanmu bisa 20 karena pensilnya sudah pendek. Panjang meja, kalau menggunakan buku, kamu menggunakan buku yang Big Boss misalnya yang gede, atau buku jurnal yang besar, itu lebih sedikit, misalnya 5 buku jurnal. Temanmu pakai buku tulis biasa bisa 6. Jadi kemudian jengkal juga sama, jengkalan kamu dengan jengkalan teman kamu berbeda. Nah, dari sini kita menghasilkan hasil yang berbeda-beda oleh setiap orang. Makanya para ilmuwan itu memutuskan kita harus ada satuan yang sama jika dipakai oleh orang-orang lain, ya. Jangan seperti ini, nanti panjang mejaku 10. Oh, meja kamu berapa? 20. Jadi orang akan tidak bisa dengan presisi yang sama ketika kita mengukur menghasilkan sesuatu yang sama. Contoh, makanya ada yang dinamakan besaran pokok dan besaran turunan. Dan satuannya nanti ada yang satuan yang bisa dipakai oleh seluruh dunia, yang dinamakan satuan internasional. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri. Satuannya sudah ditentukan, ya, oleh para ilmuwan dan tidak tergantung dari besaran lain. Jadi para ilmuwan sudah sepakat ada 7 besaran yang sudah ditentukan satuannya, dan satuan ini di negara manapun berlaku dan sama, ya. Jadi kalau kita mengukur berapa massa tubuh kita, misalnya massa tubuh Pak Tobing 80 kg, ya. Ketika saya mengukurnya misalnya di Belanda akan sama juga, ya, 80 kg. Itu berlaku dimanapun, ya. Nah, besaran turunan yang kedua, besaran yang dihasilkan dari besaran pokok melalui proses perhitungan, ya, bisa perkalian, pembagian. Nah, nanti kita akan kasih contohnya, ya. Ini adalah besaran fisika. Besaran fisika ada 2 berdasarkan satuannya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri, yang sudah ditentukan dan tidak bergantung dari besaran yang lain. Kalau besaran turunan itu besaran yang satuannya berasal dari besaran pokok melalui proses perhitungan. Mudah, ya? Ya, ada 2. Besaran pokok ini ada 7, ya. Panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, arus listrik ampere, temperatur Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Nah, 7 besaran pokok inilah dimanapun berlaku, ya. Satuan internasionalnya apa? Meter, panjang meter. Kamu ngukur di Indonesia, kemudian ngukur di Belanda, kemudian ngukur di Amerika, akan sama, ya. Satuannya meter, berlaku. Massa, kilogram, ya. Waktu juga sama, detik atau sekon, ya. Arus listrik, ampere. Temperatur Kelvin, jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. Nah, ini adalah besaran pokok. Kemudian besaran turunan, besaran yang berasal dari besaran pokok, satuan yang melalui proses perhitungan. Contoh luas, panjang kali lebar.
Ya, luas meja, panjang kali lebar. Panjang itu satuan internasionalnya meter. Lebar meter juga, ya. Meter kali meter sama dengan meter pangkat 2. Volume juga sama, panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya meter. Jadi meter kali meter kali meter, meter pangkat 3. Ya. Massa jenis juga sama. Nanti ke depan kita akan belajar tentang besaran turunan secara tersendiri biar kalian mengerti. Ya. Ini yang perlu kalian pahami adalah dan hafalkan adalah besaran pokok ini. Ada panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur, jumlah zat, intensitas cahaya. Nah, besaran panjang, kalian nanti akan menggunakan ini. Ini adalah jangka sorong yang paling atas. Kemudian ini micrometer screw, ini digunakan untuk mengukur besaran panjang. Kalau jangka sorong, gambar yang paling atas ini bisa mengukur 3. Ya, ini diameter yang paling bawah, rahang bawah, ini diameter bawah, rahang atas itu untuk mengukur diameter dalam, ini diameter luar, dan batang yang paling ujung ini adalah untuk mengukur kedalaman. Jadi jangka sorong gambar atas itu ada 3 fungsi, mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman. Kalau micrometer screw ini mengukur ketebalan, gambar yang bawah. Kemudian besaran massa bisa diukur menggunakan ini ya, neraca, ada yang neraca digital ya, timbangan digital, mungkin mama kita di rumah punya ya. Kalau mau bikin kue ada, harus mengukur massanya, gulanya berapa, terigunya berapa, telurnya berapa. Biasanya menggunakan ini ya, neraca. Kamu beli gula di warung atau beli bawang putih disuruh mama, ada berapa sih masanya ya, misalnya disuruh beliin bawang merah 1 kilo, berarti massa dari bawang merah itu adalah 1 kilo, pasti mengukurnya menggunakan neraca. Ini adalah waktu ya, kita biasa mengukur dengan stopwatch atau dengan jam ya, berapa second, detik, waktu yang dibutuhkan untuk kita misalnya berlari dan sebagainya. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham bahwa ada yang dinamakan besaran fisika, yaitu besaran yang bisa dinyatakan dengan angka dan nilai, memiliki satuan dibagi menjadi 2, besaran pokok dan besaran turunan. Terima kasih, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya.